guys, assalamualaikum. Listen my YouTube channel and get the best information. Kali ini aku nggak bakal ngomongin tentang Wattpad. Aku sekarang mau ngomongin tentang skripsi. Bagaimana tips dan trik agar kalian lulus cepat skripsi dan tidak molor saat mengerjakan skripsi. Gimana caranya? Simak terus ya. Yang pertama, yang harus kalian lakukan adalah sopan ke dosen, menghormati dosen beserta pendapatnya. Dalam perkuliahan, lumrah sekali terjadi perbedaan pendapat antara mahasiswa dan dosen. Menurut aku, sah-sah aja sih kalau kalian memiliki perbedaan pendapat dengan dosen kalian. Tapi saran aku, jangan lalu memaksakan pendapat kalian. Biasanya, perbedaan pendapat antara mahasiswa dan dosen ini sering kali terjadi antara mahasiswa yang dulunya adalah murid teladan, juara kelas, juara olimpiade, seperti itu. Mereka memiliki pendapat sendiri yang tidak sama dengan dosen. Mereka merasa pendapatnya tuh benar. Mereka merasa pendapatnya tuh yang paling bagus, yang paling top, markotop pokoknya. Dan dia merasa pendapat si dosen ini salah. Dan terjadilah perdebatan antara si mahasiswa tersebut dengan dosen. Menurut aku sah-sah aja ya memiliki perbedaan pendapat, tapi jangan dipaksakan ke orang lain. Kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Terlebih itu adalah dosen kita. Dosen itu seleksinya panjang dan pasti orang yang menjadi dosen adalah orang-orang yang terpilih yang memiliki kemampuan yang tinggi. Gak mungkin dong jadi dosen dan kemampuannya rendah. Gak mungkin. Mereka pasti melalui seleksi yang begitu panjang sehingga bisa menjadi seorang dosen. Yang kedua, kalian harus rajin-rajin ke perpustakaan. Karena semakin kita memiliki banyak wawasan, semakin kita mudah untuk memetakan apa yang akan kita tulis di skripsi kita nanti. Yang ketiga, cari judul yang anti mainstream. Dalam arti, judul yang kalian angkat itu belum pernah ada di kampus kalian. Misalnya nih, kampus kalian belum ada, tapi penelitian terdahulu yang ada di kampus lain kalian bisa jadikan acuan sebagai latar belakang pembuatan skripsi kalian. Dalam arti variabelnya kalian ubah, tempatnya kalian ubah, dan kajian teorinya juga tidak sama. Itu boleh-boleh aja, asalkan variabelnya berbeda dengan penelitian terdahulu. Jadi nggak sama plek gitu, nggak. Kalian harus inovasi lah. Stream itu bukan berarti kalian harus menyinggung hal-hal yang sensitif seperti sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi aku sarankan kalian kalau memilih judul skripsi jangan menyinggung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Cari referensi sebanyak-banyaknya. Kenapa kita harus mencari referensi sebanyak-banyaknya? Karena kalau kita tidak tahu apa tujuan kita, tidak ada dasarnya, landasan teorinya nggak ada, maka kita nggak bakal bisa menguatkan judul yang kita angkat ke dalam skripsi. Jadi usahakan kalian membeli banyak buku-buku yang berhubungan atau berkorelasi dengan skripsi yang akan kalian angkat. Yang kelima, buat outline atau slide presentasi yang menarik. Dalam arti slide presentasi kalian tuh jangan polosan gitu. Mungkin kalian bisa beri animasi atau warna-warna yang menarik. Seperti itu. Dan kalian juga harus membekali diri dengan skill kemampuan berbicara yang baik. Karena apa? Karena presentasi itu kan kita harus menarik perhatian dosen agar meng-ACC judul yang kita ajukan. Jadi sebelum kalian presentasi, kalian hendaknya latihan dulu, mungkin di depan cermin atau di depan teman-teman satu kos kalian. Yang keenam, rajin bimbingan. Kenapa kita harus rajin bimbingan? Karena kalau kita jarang bimbingan, kita nggak bakal selesai skripsi. Misalnya, minggu pertama kita bimbingan bab 1. Nah, setelah dicoret-coret sama dosen, malamnya kita harus kerjakan revisian. Biasanya bab 4 ini banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang molor. Untuk mengatasi bab 4 agar tidak molor, kalian lebih sering
konsultasi ke dosen bagaimana enaknya. Yang pembimbing 1 dan pembimbing 2 ini mengalami ketidakcocokan pendapat. Seperti itu, kalian harus menengahi hal itu. Dan menurut aku kalian harus berdoa yang banyak-banyak ya kalau terjadi antara dosen 1 dan dosen 2 tidak terjadi kesinkronan pendapat. Dan yang ketujuh, rajin berdoa. Seperti yang aku katakan di poin 6 tadi, berdoa itu sangat penting. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang di luar kendali kita. Misalnya perbedaan pendapat antara dosen 1 dan dosen 2. Nah, itu kan di luar jalur kita gitu loh. Jadi kalian banyak-banyak berdoa agar semuanya lancar. Kalian bisa baca Al-Fatihah 41 kali setelah sholat maghrib. Kalian bisa baca Yasin setiap hari. Kalian bisa baca surat Al-Waqiah. Dan pokoknya banyak-banyak membaca Al-Quran. Atau kalau kepercayaan lain, kalian banyak-banyak berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Sekian tips dan trik dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian suka bisa komen, like, dan subscribe. Dan wassalamualaikum.